Profesor kimia tampan yang memiliki nama belakang Wo, diam-diam menaruh beberapa obat beracun ke dalam gelas anggur istrinya. Benar, karena wanita lain dan kekayaannya bernilai puluhan ribu won, dia ingin membunuh istrinya yang cantik dan kaya, Seol-hee. Melihat wanita yang tinggal bersamanya sedang menyesap anggur, lalu meminumnya. Pada titik ini, Profesor Wo bisa dengan tenang pergi. Tubuh Seol-hee dibawa oleh polisi ke lembaga pemeriksaan forensik, dan ditempatkan di lemari pendingin. Malam itu, Profesor Wo datang ke rumah ibu mertuanya. Tetes mata di rongga mata mengalir begitu saja. Semua orang berlari untuk menghiburnya, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, Profesor Wo hampir tidak bisa mengendalikan senyum jahatnya. Tanpa ikatan istrinya, dia segera pergi, bergegas ke tempat kecil Hyejin untuk melaporkan kabar baik ini. Ternyata, jarak Profesor dan Seol-hee hanya dalam kenangan. Pada saat Jong-sik sedang bersenang-senang di lembaga pemeriksaan forensik, sebuah cerita aneh terjadi. Ada masalah dengan saluran listrik di kantor. Cahaya di malam hari. Di ujung lorong, keamanan menemukan tubuh Seol-hee masih hidup. Ini adalah pertama kalinya melihat hal seperti itu. Penjaga diancam untuk tidak bergerak. Dalam keadaan panik, dia sepertinya melihat Seol-hee melebarkan matanya. Setelah itu, seseorang membuat pingsan penjaga dari belakang. Setengah jam kemudian, Kapten Kim bertanggung jawab atas tim eksplorasi, pergi ke TKP untuk menyelidiki. Seol-hee adalah presiden perusahaan obat terkenal di Korea. Kematiannya membawa keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Lebih lagi, tubuhnya belum dikerjakan, tapi sekarang menghilang. Ini tentu tidak sederhana. Lebih parahnya, semua kamera pengintai di kantor rusak. Investigasinya sangat sulit. Polisi hanya harus mengumumkan kebenaran kepada anggota keluarga, kemudian memanggil Jong-sik untuk mengoordinasikan penyelidikan. Jong-sik dengan cepat meninggalkan tempat Hyejin, meluncur ke tempat kejadian. Di ruang rapat, forensik berkata, di sore hari, pemeriksaan awal tubuh Seol-hee dilakukan. Penyebab kematiannya adalah gagal jantung. Tetapi karena non-anatomi, jadi penilaiannya tidak sepenuhnya benar. Selama seluruh percakapan, ekspresi Jong-sik tidak menyakitkan, tegang dan mencoba berpura-pura tenang. Keanehan ini telah menarik perhatian Kapten Kim. Dia curiga dia pelakunya. Diam-diam mencuri tubuh sehingga tidak memungkinkan operasi forensik. Kapten Kim membawa kecurigaan ini, mulai melakukan interogasi Jong-sik. Kemana dia pergi malam ini dari jam 9 sampai jam 10? Jong-sik tentu tidak akan berani membicarakan kisah Hyejin, hanya harus mengarang cerita. Hasilnya diekspos oleh Kapten Kim di depannya. Jong-sik kaget, dengan cepat memanggil pengacaranya. Sebelum pengacaranya tiba, dia tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Kapten Kim duduk di lorong menunggu bersama rekan-rekannya. Pada saat ini, listrik di gedung itu padam lagi. Jong-sik di kamar menoleh untuk melihat. Melihat lemari mumifikasi tiba-tiba terbuka. Dia mendekat untuk memeriksa. Di dalam kotak yang berisi peninggalan istrinya, ada racun itu lagi. Jong-sik saat ini benar-benar ketakutan. Ramuan itu dan ramuan yang diminum istrinya memiliki jenis yang sama. Dia pergi ke tempat Hyejin untuk melakukan eksperimen sekali. Saat menuangkan obat ini ke dalam air suatu hari nanti, tidak berwarna, tidak berasa, tapi cukup untuk merenggut nyawa. Tapi kenapa ramuan itu muncul di kotak relik? Polisi mendorong membuka pintu dan masuk. Jong-sik masih linglung, dengan mudah meletakkan ramuan itu di saku celananya. Polisi dengan cepat mengetahuinya. Ponsel Seol-hee dicuri. Kapten Kim segera melanjutkan untuk memeriksa tubuh Jong-sik. Ia menemukan ramuan yang tidak diketahui di sakunya. Pada saat ini, Jong-sik masih dengan keras kepala menolak untuk mengakuinya. Pemimpin Kim harus memberikan obat ke forensik, melakukan pengujian bahan. Dia meminta bawahannya untuk berpisah untuk menyelidikinya. Ketika dua bawahan pergi ke bukit di belakang gedung, menemukan pipa ventilasi sepanjang sekitar 30 meter. Saat memberitahu ruang keamanan, pemimpin Kim juga dengan cepat datang untuk memeriksa. Jong-sik mengambil kesempatan ini untuk lari ke toilet, membuat panggilan telepon ke Hyejin. Mereka berdua hanya mengucapkan beberapa patah kata. Foto yang tak asing tiba-tiba muncul di luar jendela hujan. Jong-sik membukanya. Dia langsung diancam. Itu adalah undangan untuk menampilkan musikal. Tanggal 27 April. Seol-hee berencana berkencan dengan Jong-sik, tapi dia berlari ke Hyejin. Seol-hee bertanya dengan sangat hati-hati pada awalnya, lalu memberitahunya, semua penelitian obat baru telah dihentikan. Ini membuat Jong-sik, seorang ilmuwan penelitian,
Merasa tidak nyaman, dia mulai berdebat. Tapi Seol-hee berkata dengan nada menghina, "Kamu pikir kamu baik? Sehingga Anda dapat memiliki posisi ini?" Mendengar pertanyaan yang begitu intens, Jong-sik seperti bola yang mengempis. Cepat berlari untuk meminta maaf kepada istrinya. Juga berjanji bahwa ia tidak berani berdebat kembali di masa depan. Itu bukan dialog antara suami dan istri. Siapa yang tidak tahu, akan berpikir bahwa itu adalah karismanya. Ingatan berhenti. Seorang polisi memasuki toilet. Jong-sik baru saja kembali. Kapten Kim memanggilnya ke ruang pengawasan. Meskipun kamera di ruangan itu benar-benar rusak, tapi kamera di lorong utama masih berfungsi dengan baik. Di kamera, malam itu di lembaga inspeksi. Kecuali mobil polisi, ada juga mobil Jong-sik. Ini berarti, mencuri tubuhnya. Jika bukan Jong-sik, lalu Seol-hee hidup kembali, lalu meninggalkan dirinya sendiri. Ketika keduanya meninggalkan ruang pengawasan, Jong-sik mengangkat kepalanya, melihat jam elektronik menunjukkan tanggal yang salah. 20 Jul 07. Kemudian, secara mental dia mulai panik. Rasanya seperti ditakuti oleh sesuatu. Dia menatap kosong dan mengikuti pemimpin Kim ke atas. Lift baru saja dibuka. Mereka baru saja menemukan selang pemadam kebakaran menyemprotkan air. Dua pekerja perbaikan menginstruksikan mereka untuk pergi ke tempat yang aman. Pada saat ini, dia menyelinap ke gudang sendirian. Jong-sik mengambil ponselnya dan menelepon Hye-jin. Hye-jin berkata, "Di malam hari, ada nomor ekstensi 4104. Terus menelepon di teleponnya. Dia sangat takut, tapi tetap tidak berani menjawab telepon. Dia mendengarkan 4104. Itu adalah nomor telepon Seol-hee. Dia dengan cepat menginstruksikan Hye-jin untuk mengunci pintu di rumah. Jangan pergi keluar. Pada saat ini, di luar, ada seruan putus asa. Mengangkat kepalanya untuk melihat. Sisi lain, ada hantu Seol-hee. Ini membuat Jong-sik takut, hampir memanggil nama ibunya. Kemudian, hantu itu menghilang. Jong-sik menjelaskan kepada Hye-jin tentang kartu di toilet dan tanggal pada jam elektronik. Kedua hal ini, di dunia ini, hanya kamu dan Seol-hee yang tahu. Jadi dia menebak, Seol-hee mengganti obat dari sebelumnya, menyebabkan racun dalam anggur menjadi tidak efektif. Sekarang, dia keluar dari kamar mayat, memulai rencana balas dendamnya. Keduanya berdiskusi bersama. Ponsel Jong-sik langsung kehabisan baterai dan otomatis terkunci. Ini membuatnya ketakutan, menjadi lebih panik. Setelah masalah pemadaman kebakaran ditangani, itu tengah malam, polisi menemukan sebatang rokok di dalam tong sampah toilet. Itu telah mengaktifkan sistem pemadam kebakaran otomatis. Segera setelah, forensik juga berlari untuk melaporkan. Ramuan itu ditemukan di tubuh Jong-sik. Itu adalah racun. Ini membuat pemimpin Kim semakin yakin. Jong-sik adalah pelakunya yang membunuh istrinya. Dia menelepon serif untuk memberikan sejumlah besar kekuatan masuk. Cepat melacak tubuh. Tapi sutradara meminta pemimpin Kim untuk segera melepaskan. Karena bukti yang tidak akurat, profesor terkenal Wo ditangkap lagi, yang menyebabkannya mendapat masalah. Pemimpin Kim tidak patuh. Direktur berkata, "Kamu juga yang membunuh istrimu. Kamu juga harus memahami perasaan orang yang kamu cintai. Tidak bisa mengklarifikasi ini terlalu dalam." Kemudian, direktur segera mematikan telepon. Tapi perkataannya menyebabkan pemimpin Kim tenggelam dalam pikiran tentang kematian istrinya. Pada saat itu, mereka telah mendaftar untuk menikah, tapi belum menyelenggarakan akad nikah. Sekali, istrinya membawa adiknya kembali ke tanah airnya. Dalam perjalanan kembali, ada kecelakaan. Sayangnya meninggal. Tentang kenangan yang menyakitkan ini, menyebabkan Kapten Kim tidak mengerti Jong-sik menikahi istri yang begitu baik, tapi tidak memperlakukannya dengan baik, bahkan membunuhnya. Pada saat ini, Jong-sik bukannya penderitaan. Ke toilet lagi. Begitu dia masuk, dia melihat segelas anggur beracun di ambang jendela. Pada saat ini dia sangat gugup. Seol-hee tiba-tiba muncul dari belakang. Ini lucu ketika Anda sedang stres. Jong-sik bangun. Beruntung itu hanya mimpi. Tapi dia sangat yakin bahwa Seol-hee belum mati. Melalui panel pintu kaca, Jong-sik melihat bayangan di dalam kamar mayat. Dia mengejar ke dalam. Bayangan itu telah melarikan diri. Sekarang, di dalam ruangan berdering telepon. Mengikuti suara, Jong-sik membuka kantong mayat. Dengan mudah menemukan telepon. Di dalam telepon ada pesan. "Aku di tempat rahasia kita menunggumu." 20 Jul 07. Jong-sik semakin yakin. Semua ini dilakukan oleh istri saya.
Pada waktu bersamaan, Kepala Departemen Kepolisian memimpin bawahan ke gedung forensik. Dia sekali lagi memerintahkan pemimpin Kim untuk melepaskan Jong-sik. Saat ini ada konflik. Pada saat perselisihan tanpa henti, asisten pemimpin Kim membawa kembali bukti terbaru. Ini membuat direktur tidak setuju dengan penyelidikan lebih lanjut. Dalam bukti terakhir, ada salinan surat nikah Jong-sik dan Seol-hee. Di dalamnya ada perjanjian. Setelah Jong-sik jatuh cinta dengan wanita lain, Seol-hee berhak mengusirnya dari rumah. Bukti lain, kertas kepemilikan rumah Seol-hee, mengumpulkan bukti bahwa Jong-sik berselingkuh. Itu termasuk rekaman Jong-sik. Segala persiapan telah dilakukan. Ketika Seol-hee kembali, ia akan dieksekusi. Dia memiliki fobia pesawat. Gunakan cara ini untuk menjelaskannya. Rekaman ini segera meruntuhkan penghalang psikologis Jong-sik. Dia tidak bisa menahan diri untuk pergi ke kamar mandi untuk muntah. Ponselnya juga menerima beberapa gambar. Ia membukanya. Itu adalah foto yang diambil saat dia dan Hye-jin bersama. Apa yang membuatnya merasa paling menakutkan adalah, waktu pengambilan foto terakhir, adalah malam ini. Untuk sudut pengambilan gambar, berasal dari jendela Hye-jin. Dia dengan cepat memanggil Hye-jin. Berkata padanya, pasti ada seseorang yang bersembunyi di rumah. Dia menyuruh Hye-jin berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, lalu perlahan pergi ke pintu. Selanjutnya membuka pintu utama, dan kabur. Hye-jin melakukan apa yang dia katakan. Tapi begitu dia sampai di tikungan, kemudian menemukan bahwa pintu balkon sedang dibuka. Ini menunjukkan bahwa seseorang bersembunyi di dalam rumah. Hye-jin berbalik dan berlari ke pintu. Dia dengan cepat membukanya dengan aman. Bagaimanapun. Hye-jin, bisakah kau mendengarku? Guru. Pada saat ini, telepon kehilangan sinyal. Jong-sik berpikir Hye-jin pasti kenapa-kenapa. Dia ingin keluar untuk menyelamatkan Hye-jin, tapi dihentikan oleh pemimpin Kim. Atas permohonannya, polisi segera mengirim orang ke kediaman Hye-jin. Pada saat ini, Jong-sik juga melepas perisainya, menceritakan kepada pemimpin Kim. Setelah Seol-hee meninggalkan departemen penelitian di perusahaan, Jong-sik dianggap sebagai boneka, dimanipulasi oleh Seol-hee. Di depan umum, dia juga menghormati Seol-hee. Jadi dia harus berkoordinasi dengannya untuk mengungkapkan senyum palsu. Hidup ini membuatnya merasa sangat sempit. Jadi, dia pergi ke universitas untuk mengajar dan bertemu dengan seorang gadis beberapa dekade lebih muda darinya, Hye-jin. Adapun kebutuhannya, keduanya juga menyewa rumah di luar bersama. Hye-jin masih mengandung anaknya, dan Seol-hee juga mengetahui bahwa Jong-sik berselingkuh. Karena kekayaan besar dan kekasih muda, dia memutuskan untuk membunuh Seol-hee. Tapi Jong-sik bersikeras bahwa Seol-hee masih belum mati. Ini dia rencana lengkapnya. Pertama, dia minum obat lain, membuat racun tidak efektif. Selanjutnya, dia melarikan diri dari kamar mayat, dan duduk di sana menonton kejahatan Jong-sik. Dia ingin membunuh Hye-jin. Untuk balas dendam, polisi datang ke rumah Hye-jin dan mengirim berita. Alamat yang diberikan Jong-sik, hanya rumah kosong, tidak ada siapapun. Lebih mendebarkan, juga tidak ada gadis di sekolah bernama Hye-jin. Pernyataan ini membuat Jong-sik serba salah. Seol-hee memang terlihat kejam, membunuh orang, dan menghapus semua informasi mereka. Pemimpin Kim mengira ini hanya Jong-sik yang mengarang cerita. Ketika mereka bertengkar, direktur memanggil pemimpin Kim di lantai bawah. Karena tubuh Seol-hee belum ditemukan. Oleh karena itu, operasi tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, dokumen dan rekaman ilegal tidak bisa menjadi bukti lengkap. Direktur berada di bawah tekanan dari atasannya, tidak bisa membantu tetapi melepaskan Jong-sik. Jong-sik meminta bantuan pengacaranya, dilepaskan dan kemudian pergi. Dia ingin pergi ke lokasi rahasia, disebutkan dalam pesan sebelumnya. Itu adalah gunung yang ditinggalkan di pinggiran kota. Ketika dia masuk, dia ingat, tahun itu, dia mengubur mayatnya, menggali lubang kuburan di sini. Saat dia mencari Seol-hee, di belakang ada kilatan cahaya. Yang datang bukan istrinya, bukan hantu, tapi itu adalah kapten polisi. Ini membuat Jong-sik sangat curiga. Pemimpin Kim mengangkat telepon, menyuruh Jong-sik untuk melihat foto istrinya. Dia menceritakan tahun itu, istrinya membawa adiknya kembali ke tanah airnya. Malam itu, ada kecelakaan. Sayangnya ia meninggal. Polisi menemukannya di rumput pinggir jalan, dan selamatkan adik istrinya.
Tetapi mereka tidak dapat menemukan tubuh istri pemimpin Kim. Pemimpin Kim tiba di rumah sakit, menanyakan saudari itu apakah dia melihat pengemudinya. Tapi dia tidak ingat semua yang telah terjadi. Sampai bertahun-tahun lewat, dia melihat logo perusahaan obat Seolhi di koran. Akhirnya dia ingat. Simbol itu juga muncul di kendaraan yang menyebabkan kecelakaan itu. Pemimpin Kim melewati petunjuk ini, juga menemukan pengemudinya yaitu Jong-sik. Tahun itu, Jong-sik mabuk dan membawa istrinya, Seolhi, bersama-sama ke villa di gunung. Di jalan, terjadi kecelakaan. Mina terlempar ke tanah. Ada juga harapan hidup. Jong-sik segera memanggil ambulans. Seolhi menghentikannya. Karir mereka seperti sekarang ini, itu tidak bisa dihancurkan oleh kecelakaan. Akhirnya, mereka membawa istri Kapten Kim, yang tidak mati, terkubur di hutan lebat. Dan saudari itu, karena dia jatuh di pinggir jalan, bisa kabur. Ini adalah tempat pemakaman rahasia, disebutkan dalam pesan itu. Rencana ini, semua dilakukan oleh pemimpin Kim. Dia menyelinap dan membawa tubuh Seolhi, Tulure de Jong-sik, berpura-pura merokok menyebabkan asap. Bahkan pesannya dikirim sendiri. Jong-sik ingin bertarung, tapi ternyata dia diracun. Dia berlutut di tanah, mengakui kesalahannya kepada pemimpin Kim, dan memohon padanya, menyelamatkan Hye-jin, karena dia lagi hamil. Pernyataan ini membuat Kapten Kim tertawa. Si idiot ini masih tidak mengerti. Tipe orang seperti dia, pada dasarnya tidak layak untuk dicintai. Hye-jin adalah saudara perempuan yang beruntung yang selamat tahun itu. Dia mendekati Jong-sik, untuk membalaskan dendam saudara perempuannya. Dia berbohong bahwa dia hamil, menggunakan kata-kata manis untuk bersumpah dengan Jong-sik. Tujuannya adalah agar dia mengkhianati istrinya, lalu membuatnya sampai mati. Di sabuk Jong-sik ada perangkat navigasi tersembunyi. Jadi pemimpin Kim memahami keberadaannya seperti telapak tangannya. Bahkan racunnya, itu juga berhubungan dengan saudara perempuannya. Jong-sik tahu yang sebenarnya. Segera mati-matian jatuh ke dalam lubang air. Pemimpin Kim menggali tubuh istrinya, lalu mengambil tubuh Seolhi, keluarkan dari bagasi mobilnya. Keesokan paginya, polisi tiba di tempat kejadian. Tubuh Seolhi ditemukan, dan mengutuk Jong-sik. Dia juga menyedihkan, karena suntikan obat lain yang biasa, membuat racun tidak efektif. Ternyata hewan itu sangat ingin mati, juga tak berdaya untuk hidup. Saat berhadapan dengan hukum, pemimpin Kim dan Hye-jin membalas dendam. Mereka tidak pernah menunjukkan senyuman. Hye-jin membuka bagasi di belakang. Di dalamnya ada tulang saudara perempuannya. Dia mengambil kalung pertunangan. Air mata mengalir di pipinya. Ternyata keluarga layak mendapatkan semua kebahagiaan, tapi hancur di tangan suami istri. 10 tahun sampai sekarang, selalu hidup dalam tragedi. Sekarang, apalagi yang bisa dilakukan? Kebahagiaan yang paling diinginkan dalam hidup, seperti kabut di langit, meskipun sangat cantik, itu cepat menghilang. Hal-hal milik hari ini, besok tidak akan bisa melihat lagi. The Funny Set tayang perdana pada tahun 2018. Ini adalah salah satu film thriller sensasional tentang pasangan yang jatuh cinta dan kemudian saling membunuh. Tak terduga, pada akhirnya kami melihat perilaku binatang dari pasangan itu. Jika Anda mengatakan bahwa Jong-sik jahat, maka istrinya bahkan lebih buruk. 10 tahun lalu, bahwa dia memaksa suaminya untuk mengubur istri Kapten Kim. Dirinya mengubah suaminya menjadi iblis. Akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Apa yang disayangkan dalam hal ini? Bagaimanapun, itu menyambar diri sendiri. Mari kita bicara tentang menemukan kekasih sebentar. Jika hubungan antara suami dan istri baik, biarkan pasangan menjadi diri yang lebih baik. Jika hubungannya buruk, itu akan membuat pasangannya menjadi binatang. Bahkan lebih buruk dari binatang. Menemukan orang yang tepat, pasti butuh pertimbangan yang matang. Semoga Anda akan bertemu seseorang, mencintaimu, peduli padamu, dan memiliki jiwa yang indah. Sampai jumpa.